ketika mereka naik transportasi umum udah nyaman aku segala macam ya kan. Jujur modusin cewek agak lebih berat. Susah. Naik transportasi umum berat modusin cewek. Gue kentutin. Biasa anjing. Langsung begini nih. Selamat datang di Dear Podcast. Kali pertama lu datang ke sini ya? Iya lagi. Waktu itu kan udah pernah janjian, cuman gak pernah ketemu jadwalnya kan. Iya. Biasa jadwal syuting. Sama gue pengen menghentikan pergerakan AdSense lu aja. Gue kan banyak isi tapping gue. Iya. Acara midnight gitu kan gue biasanya kan. Tapi kan kemarin gue lihat dari IG story lu abis jalan-jalan ya. Iya. Anjing lu abis jalan-jalan kemana sih? Cerita-cerita dong. Gue kemarin ke Prancis. Perapatan Ciamis. Wah baru. Jerman Jenderal Sudirman. Belanda belakang Margonda. Iya benar-benar. Gue kemarin dari Prancis. Terus habis dari Prancis gue ke Belgia. Belaga gila. Baru. Habis dari Belgia gue ke Belanda. Iya. Habis dari Belanda gue ke Jerman. Wah baru kok lagi anjing. Dari Jerman gue ke Swiss. Habis dari Swiss gue ke Purwokerto. Itali. Oh Itali. Itali gak ada singkatannya sih ya? Gak ada. Iya. Habis dari Itali gue ke Vatikan. Emang iya? Iya. Di dalam Roma kan ada Vatikan. Lock out. Wois. Jangan gitu. Lu dari itu mana menurut lu yang paling berkesan? Yang paling berkesan, nah ini beda-beda nih menurut gue. Kalau dari segi pemandangan, Swiss tuh wah paling gacor. Oh iya. Menurut gue keren banget Swiss pemandangannya. Oh. Tapi kalau misalkan lukisan. Iya. Oh. Lukisan sawah. Bukan. Terus kalau misalnya buat belanja-belanja, gue paling berkesan di enggak di Tamsit sebelahnya. Di Perancis gue. Perempatan Ciamis. Oh iya, Perancis ya. Di Perancis. Terus kalau misalkan dari langitnya, dari orang-orangnya, cewek-ceweknya gitu-gitu, gaya-gaya orang-orangnya Itali gue. Oh Itali. Iya. Oh. Tapi berarti kan lu di negara-negara Eropa lah ya. Iya. Itu di sana negara Eropa itu kan terkenal sama transportasi umumnya. Dan kayak lu juga Sama copet. Oh iya, ini ya Paris ya? Paris sama Barcelona. Bukan Paris. Pagi. Oh. Bukan croissant, croissant. Bukan apa lagi? Bukan bonjour. Bonjour. Wih. Oh, hey. Say. Bukan Total Buah Segar. Tapi Kata hampir total. Tapi kan pom bensin total kan dari Prancis kan? Dari Prancis. Vin Plus. Vang Plus. Kita nongkrong di mana? Vin Plus. Cups. Gak ngerti. Vang Plus. Oh. Orang bingung tuh di mana sih anjing. Iya. Mau cari di Google Maps susah. Mana sih Vang Plus? Mana sih? Itu tadi kan negara-negara Eropa itu terkenal dengan kota-kotanya gitu ya, walkable city gitu. Kayak lu bisa di sana jalan-jalan tuh iya tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi. Maksud gue lu kesana emang ini kan total kayak apa naik kendaraan umum atau gimana di sana? Iya ada momen-momen di mana gue naik kendaraan umum. Oh iya. Cable car. Bukan gondola maksudnya. Gondola. Gue pernah naik bis di Itali sama teman kita si Vira NR teman sama kita. Terus gue pernah naik kereta 2 kali di Belanda sama di Perancis kalau salah. Lu apa tadi naik bis di Itali? Pas udah nyampe gini gak ketok atas? Enggak dong. Ada kondektornya koinnya terus sini. Artinya berhenti. Oh gitu ya? Enggak. Tapi itu sih kadang kalau misalnya gue rasa kalau misalkan kita pergi ke luar negeri untuk waktu yang lama gitu ya. Kayak kita tuh lupa kalau misalkan kayak di Jakarta kan apa-apa naik mobil. Kalau gak naik mobil misalnya naik Grab. Iya lagi. Iya kan. Kalau gak bawa mobil naik Grab. Kadang itu kalau misalnya kita ke luar negeri saking enaknya transportasi umum itu gitu kan kayak ada lah gitu kayak anjing udah lama nih gak naik mobil gitu kan. Iya lagi. Pas udah sampai Jakarta tuh kayak anjing akhirnya bawa mobil lagi gitu. Kayak maksud gue di satu sisi ada enaknya, di satu sisi juga kayak kita jadi mikir gitu anjing coba kalau misalnya di Jakarta lu bisa naik
transportasi umum dengan nyaman gitu. Sama udaranya juga yang membantu. Iya bener ya. Jadi kalau misalkan abis naik bis kan naik nyambung kereta misalkan jalan kaki tuh ke stasiunnya kan misalkan. Ya udaranya enak gitu loh, nggak yang kayak panas. Ngeliat atas juga langit masih biru. Kalau di sana tuh bisa pakai jaket enaknya. Iya. Bisa dandan keren gitu. Enggak, puffer gue pakai di salju doang. Oh gitu. Itu OTD lu gimana di tempat-tempat lain? Iya pakai outer dalamnya misalkan pakai kemeja gitu. Gue liat ini sih story lu sih kayak Wong Sugih dia. Tapi itu juga sih yang kayak misalkan kalau gue berkaca gitu ya, misalkan habis di luar negeri, terus balik ke Indonesia terus kayak anjing kayak kemana-mana bawa mobil. Menurut gue nih ya, dukanya bawa mobil tuh ya kayak yang paling banget tuh adalah gue bosan banget sih sama isi bensin sih aja. Isi bensin. Kayak setiap gue kayak ngantri di SPBU kayak gue kan udah pernah anjing melakukan. Enggak dong. Lo mandi gue udah pernah lo. Gini lagi sih anjing. Apalagi lu tahu mobil gue boros kan? Iya, mobil gue juga lagi 2500 cc, wah boros banget. Kayak, turbo. Baru beberapa hari yang lalu gue melakukan hal ini gitu kan. Kayak isi bensin lagi, belum lagi nih kalau misalnya lu isi bensin jam 12 malam nih, gue gak tahu lu pernah ngalamin apa enggak ya. Jam 12 malam itu selain biasanya Pertalite habis, atau kayak SPBU tutup, entah kenapa tuh sumber-sumber taksi di Jakarta ya, mereka tuh kayak berkumpul terus kayak, isi bensin nih sekarang yuk. Oh gitu ya, gue baru tahu kalau jam 12 malam tuh supir taksi semua pada isi bensin. Sumpah lu kemana kayak buset dah ngantrinya gila. Kayak itu biru-biru tuh ngantri tuh. Kata gue ini orang pada janjian apa gimana ya. Wah itu masih gak apa-apa Le. Lu masih bersaing sama taksi-taksi. Pernah gue, kan dulu gue punya teman dekat yang rumahnya di Pancoran. Mantan. Di Pancoran. Apaan sih? Gue udah bilang teman dekat. Ditebak gampang. Dulu gue punya teman dekat di Pancoran. Jadi gue kalau mau ke rumah dia isi bensin dulu lah karena searah. Gue isi bensin. Kok lawan gue mobil-mobil gede alias bis. Bus Transjakarta. Jadi emang ternyata itu tempat Transjakarta isi bensin. Oh di Pancoran. Udahlah gue hengkang lah, gue cabut aja lah. Masa kayak depan gue bis nih, belakang gue bis, belakangnya lagi gue liat spion bis juga. Depan baru ngisi bis juga. Enggak lah, gue cabut aja, gue cabut. Pancoran gitu kan pom bensinnya banyak ya. Itu tuh lo harus pinter-pinteran tuh kayak kalau ngisi bensin untuk masyarakat bawah seperti gue isi Pertalite nih ya. Itu tuh pasti di SPBU itu cuma ada satu yang ada Pertalite-nya. Oh, makanya macet. Iya, jadi kayak sampai sini udah sampai bensin nggak ada Pertalite. Kan kita lihat pertama di yang itu kan. Iya. Ada harga-harganya. Gak ada Pertalite nih. Yaudah kita belok dulu, baru kita masuk ke dalam, kita nyari kan di tulisannya tuh di lorong-lorongnya kan. Ini mana Pertalite? Kata gue Pertalite motor doang kan. Nah itu biasanya tuh kadang yang kayak gitu biasanya tuh SPBU-nya yang tua-tua bisa kita dapat. Iya. Yang di Menteng tuh tua tuh SPBU-nya tuh jujur ya kan. SPBU paling modern menurut gue di Rasuna Said sih. Rasuna Said. Ya lu bayangin ada tokonya. Masa di Bright jual seragam pengisi SPBU. Tapi itu pasarnya apa ya? Halloween. Halloween doang ya. Itu lagi dibahas ya kan. Iya. Nah itu tadi satu masalah bensin ya. Kedua gue itu ya tadi ya balik lagi ke boros. Iya bukan ke masyarakat kelas bawah gitu ya. Iya. Gue pun selain gue bosen isi bensin, gue juga bosen isi e-tol. Iya, karena kebetulan ke rumah gue tuh harus lewat tol. Sebenarnya nggak harus sih, cuman kan iya ada fasilitas gue manfaatkan gitu ya. Iya. Cuman permasalahannya adalah emang harus gue akui, gue isi tol itu ala keluarga Prabowo, alias gue pas-pasin sama tarif tol. Kalau bisa 15.000 gue isi 15.000 gitu kan. Iya, Elon Musk. Kalau isi tol ngepas. Gitu. Iya. 15.000 tuh. Nah itu gue kayak bosan kayak gue kayak isi di Tokped atau segala macam, isi pakai GoPay dulu. Jujur, lu pernah nggak udah di tol nih, udah di pintu tol, saldo lu habis terus lu mencet bantuan? Pernah nggak lu? Jujur. Gue pernah ada gitu. Jadi waktu itu gue mau ke Bandung kan. Oke. Gue nebeng teman gue. Dia tuh emang gue lobby untuk dia jemput di rumah gue. Oke. Karena kan rumah lo tuh mengarah ke Bandung tuh. Iya, arah Bandung. Cuman walaupun emang Purwakarta rumah lo ya. Vilagio. Cengkareng. Jodoh enggak dong. Cengkareng ke Bendara ya. Cengkareng mah Tangerang. Oh Cikarang.
Enggak, dia cinta karena barang. Baru. Enggak, jadi dia tuh tetap kan kalau bisa keluar ke rumah gue kan harus keluar pintu tol dulu masuk lagi kan. Iya. Udah lu jemput gue pas nggak udah mau tuh ya kan. Udah tuh mau masuk pintu tol lagi kan. Gue kayak dia udah mau ngeluarin tol. Stop. Udah gue aja lu udah jemput gue baru pergi tol gue. Saldo kurang. Waduh. Yang penting sopan pertama lo kan dijemput, ya kan? Ya kan? Nggak modal nol tuh di situ tuh. Yeah. Artinya kan lo harus ada put something on the table. Oke, imani, ya kan? Atau berisi, ya kan? A flash. Verb abis. Wow. Tapi tuh sering banget kejadian gitu di tol. Gue tuh kadang kalau enggak sih. Bukan. Kalau lu prepare enggak sih. Enggak, maksud gue kayak gue sering banget kayak di tol tuh kayak terus di depan gue lagi ngantri tuh di depan gue tuh nyalain hazard. Buset dari gini anjing itol kagak ada isinya. Tapi kira kita yang terjadi kita tuh. Waduh. Keringet jagung. Terus tau apaan? Sok-sok nyari imani yang lain. Kagak ada. Lu cuma bawa imani satu itu. Gitu kan. Lu berharap keajaiban apa tiba-tiba ada imani. Gitu. Terus biasanya di momen-momen begitu dari Tokopedia atau M-Banking BCA loading lama. Iya. Kok bisa ya? Iya. Bisa gitu. Ngisi di aplikasi hijau. Terus pas ini kok gak bisa ya gitu kan. Jebelin banget sih itu. Jebelin. Nah selain itu juga salah satu suka duka bukan suka duka naik mobil adalah entah kenapa ya gue sering banget mengalami ban kempes. Sama gue juga. Ya Allah. Gue juga. Either itu ban bocor atau kayak kurang angin gitu. Gue gak tahu ya itu kayak suatu kesialan atau bagaimana gitu ya. Cuman kayak gue tuh udah sampai seringnya tuh gue udah gak sampai panik lagi sekarang. Kayak ya udahlah mungkin emang gue pemeran utama gitu ya. Kayak gue di belakang gue kan selalu kayak gitu ketika gue mendapatkan suatu kesialan gitu ya. Mungkin gue lah pemeran utama itu gitu lah. Gimana maksudnya pemeran utama itu gimana? Coba elaborate. Gimana maksudnya? Gue gak ngerti nih. Kayak hanya gue yang mendapat kesialan di bumi ini. Oh, seakan-akan satu semesta nih buat ngerjain lu. Kagak lah Bambang. Nama filmnya apa? Apa sih? Apa filmnya itu? Film apa sih? Yang satu dunia yang kayak lupa gue film luar kan? Aduh iya please gitu dong. Get Married 2. Bukan dong. NKCTHI. Bukan dong. Mencuri Raden Saleh itu mencuri Raden Saleh. Bukan. Kuncen. Bang Fadi tolong gua yang tadi dapat kredit gua. Kuncen ya. Oh gue tahu. Tulah 613. 621 anjing. 613. Kan. Nah, harus gue akuin. Lu menang tadi. Iya jelas. Iyalah. Ya itu apa namanya? Tapi ngomong soal bancor, lu bisa ganti ban sendiri gak? Dikat nanti nih dikat. Ya dong, lu tuh cowok. Iya, oke. Man up lah. Oke. Ada banyak hal yang gue bisa di bumi ini. Iya, apa itu? Itu satu yang gue tidak bisa. Oh. Iya. Gue bisa ganti ban sendiri. Tapi gue besok akan belajar. Tapi kalau misalkan kayak emang terjadi gitu ya. Tadi kan lu bilang lu sering juga. Apa biasa yang lu lakukan? Nah, ini ada satu cerita juga nih, Le. Gue bingung banget nih. Jadi gue tuh punya mantan. Ketika gue masih sayang nggak? Diem lu. Ketika gue masih pacaran sama si cewek ini yang terakhir. Yang terakhir. Jadi waktu gue masih pacaran sama mantan gue yang terakhir, adalah 3 kali atau 4 kali berantem. Ya berantem aja gitu ya. 4 dari berapa puluh gitu misalkan. Di 4 berantem gue ini, 4-4-nya selalu misalkan gue menuju ke rumahnya dia nih. Ya kan mau apa yang gitu misalnya ya. Pasti ban gue bocor. Oh maksudnya dalam konteks lu OTW ke rumah dia mau minta maaf? Iya atau sering misalkan juga lu buat salah lu. Apa tuh biasanya apa? Ya gue lupa lah. Nggak atau misalkan kayak udahlah dia kan lagi marah nih. Ya udah gue pergi sama teman gue misal. Terus kayak anjis kan ada ininya kan kalau di dashboard gue. Enggak bukan. Di dashboard gue tuh ada tandanya. Oh ini ban lu bermasalah gitu. Kenapa ya sering banget gitu-gitu. Oh tapi mobil lu masih canggih. Iya sih. Gue biasanya diingetin motor. Mas standar. Mungkin lu standar. Iya baru. Lagi kalau naik mobil baru. Mobil standar apaan? Enggak sebenarnya tuh gue yakin lu bisa sebenarnya ganti ban. Yang susah adalah lu harus tahu ban serep lu ada di mana, posisinya dan
dongkraknya ada di mana. Itu kalau misalnya lu belum pernah kempes sebelum itu lu harus tahu itu. Bener gak? Enggak, gue juga pernah sial nih. Gue pernah waktu itu abis diputusin. Terus gue lagi ada di suatu grand opening tempat lah di SCBD gitu. Gue dapat invitation dari teman kita si Soleh. Oh iya. Terus Solihun kan? Bukan. Oh, iya. Siapa lagi Soleh, gak ada lagi. Gue Vale kan. Gue Vale, pas Vale dateng udah gue naik kan. Makasih ya Mas. Pas jalan, jalan juga belum gue injek gas ya, baru masukin D doang. Mas gitu. Wah, ban gue udah begini, udah gepeng. Flat tire itu. Telek. Kenapa ya? Karena tegur itu pas lu udah masuk mobil, kenapa gak pas palingnya ya? Karena kan gue udah maju terus kayak, kenapa nih ada bunyi yang gak jelas gitu loh. Gitu. Bunyinya gimana? Iya, bunyi. EPT. Kok gitu? Bukan. Tahu gak itu lagu apa? Gitu. Ya kurang. Iya, pokoknya gue selalu sialnya arahnya ke ban gue. Oh, ban. Kalau lagi berantem sama mantan gue yang terakhir tuh. Selalu kenanya ke ban. Dan yang gue bingungin juga masalahnya adalah kan si ada tambal ban di dekat-dekat situ kan belum tentu ada. Iya kan? Karena kan itu bukan ranjau-ranjau yang ditaruh sama ini kan. Belum tentu kan. Nah, selain itu juga selain ban tuh ini udah klise ya, masalah duka mobil tuh macet gitu kan. Ya lah. Udah dari zaman gubernur siapa gitu kan permasalahan macet. Iya benar. Ini bukan catatan juga nih. Ini kan mau pilgub ya. Benar. Iya kan? Itu apa aja? Jakarta menyala. Apa lagi? Kagak ribet dah. Ada tuh. Kagak ribet dah tuh nomor 3. Nomor 3. Nomor 2 KTP lu sini dah. Mana ada anjing? Emang ada begitu? Enggak, kan ada berita waktu itu. KTP ngendi, Mas? Kan ada yang KTP dipakai enggak di sini? Enggak ada ya? Oh, itu iya, bener. Nomor siapa sih? Oh iya. Yang Dharma Pongrekun itu katanya. Iya. Alhamdulillah sih gua enggak. Oh, lu enggak ya? Tapi diberitakan banyak. KTP lu sih. Tapi menurut gue emang macet tuh emang buang energi dan sangat-sangat buang waktu sih. Setuju gue. Iya kan? Dan kayak kalau misalnya inget kayak zaman dulu ketika kita belum punya SIM gitu ya. Iya. Aduh enak kayaknya kalau misalkan udah punya SIM kayak bisa bawa mobil kemana-mana gitu. Tapi giliran sekarang, giliran ada yang nebengin nih. Maunya disupirin gue. Sumpah. Kayak ada nebengin gitu kayak. Ya tapi lang bawa ya. Iya lagi. Gue beberapa kali gitu tuh. Ya kan pasti kan. Enak banget cuy. Maksudnya lu duduk di passenger seat sambil milih-milih lagu. Ya enak banget ya kan. Milih-milih lagu kaki sila ya. Iya. Atau ngangkat ke atas dashboard. Aduh enak banget bos. Terus tapi gue pernah kena batunya tuh. Gimana? Gue tuh balik dari rumah lo. Sama teman kita Julian yang stick di sini juga. Oke. Oh ya kan. Dia waktu itu tuh dia lagi dihukum sama orang tuanya ya. Jadi kan? dia tidur di rumah lu. Iya. Gue lupa tuh apa ya waktu itu. Pokoknya dia nebeng sama gue lah. Gitu kan. Ya Jul, tapi lu bawa lah. Udah berselang beberapa bulan setelahnya. Tiba-tiba kena kiriman surat. Gue ya kan. Ini apa? Etle ya kan. Itilang kan. Wah sialan gue kena lagi. Gue lagi berdua. Dalam hati gue kan kayak sialan gue berdua lagi sama teman gue gitu. Ada fotonya kan. Ada jalan fotonya. Sudah terus udah mau bayar segala macam. Gue lihat lagi tuh foto. Kayak kan lu dapet di HP juga kan. Gue zoom. Ini bukan gue nih. Ternyata dia yang pas lagi dia yang bawa. Iya. Dia gak pakai seat belt. Gak pakai seat belt. Gue total pakai seat belt. Ada ngobrol aja. Sialan. Lu seumur hidup berapa kali kena ITLI? Gue 3. Gue terakhir 2, tapi ada nambah lagi nih kemarin terakhir pas gue panjang STNK. Lagi belum platnya belum. Iya harus bayar. Gue pertama kali kena ITLI, gue kaget banget. Jadi ceritanya tuh. Pas lu sama cewek itu ya? Lu cewek itu? Bukan. Apa? Bukan gue itu. Teman kita. Jadi gue pernah kena ITLI gara-gara gue tuh gak suka pakai seatbelt di sini. Nora lu kayak orang kampung. Pakai seatbelt di situ. Enggak, kalau orang kampung pakai seatbelt di sini di punggung. Atau pakai kaos gitu. Iya. Emang ada? Apaan? Enggak ada. Enggak, jadi gue pertama kena ITLI itu gara-gara gue gak suka pakai seatbelt di sini. Jadi mobil gue yang dulu itu kalau kena sini tuh sakit gitu loh. Itu kok merah-merah gitu. Nah, gue pakai di ketek sini. Tetap gak bakal begitu. Cuma kan di sini, harusnya kan di sini. Iya. Gue pakai di sini. Aneh sih. Jadi tetap aman. Aneh-aneh lo, aman. Lu tau lu kayak apaan? Apa? Lu kayak cewek
yang misalnya pakai tas ini nggak mau di sini karena belah tete. Waduh. Dia pakai di sini di atas. Waduh. Pemerhati tete nih gue liat-liat. Lu kira lu yang observan, gue gak gituin lu ya. Orang kok curang anjing, curang. Nah terus kena lah gue sama ITLI, itu sekali. Yang kedua, gue pernah nih robos lampu merah. Tapi karena depan gue juga ada yang robos lampu merah, dia mobil pemerintahan lah. Oh. Setelah gue inget itu mobil dishub, ya mana mungkin kena ya. Kan dinas perhubungan dia. Ya kan, ya bisa aja dong alasan kayak iya saya mau nyelamatin ini begini, bisa aja. Kalau gue, oh tapi di foto ada mobil dishub di depan lo? nggak ada, kebetulan jago ngedit kayaknya tuh. Diedit kayaknya tuh. Iya. Nah tapi, makanya nih sekarang, gue tuh sangat merasa beruntung nih, karena gue tuh udah bisa menggunakan transportasi umum sekarang dari rumah gue. Karena kebetulan daerah rumah gue tuh terfasilitasi dengan adanya LRT. Ya. LRT. Jalannya pelan ya dia katanya? Jujur pelan. Apalagi pas belokan yang mau ke Kuningan tuh. Tahu gue. Parah itu pelan banget sih. Yang di dekat gedung PLN kan situ. Iya, ya, malah kadang saking pelannya dia mundur. Lawakan ini aja, top of mind aja. Iya. Dia mundur. Chip shot aja. Terus. Nah cuman sebenarnya keresahan gue adalah ketika gue naik LRT gitu ya. Gue tuh harus naik ojol 2 kali. Oke. Kan dari rumah lo ke stasiun LRT-nya, dari stasiun LRT-nya ke tempat tujuan lo. Iya itu benar. Yang sebenarnya tuh kalau misalnya tadi kita balik lagi kita berkaca ke transportasi umum di luar negeri gitu, itu harusnya tidak terjadi gitu kan, karena tidak ada ojol juga gitu loh. Dan kayak orang kan biasanya kan jalan gitu kan, cuman kan lu tahu sendiri gue. Iya kan, apalagi gue sebagai orang gampang keringetan gitu kan. Oh, six pack. Iya kan. Sebagai orang six pack. Iya, maksud gue jalan dikit tangan mengkilap. Iya. Tangan mengkilap. Bener. Malah abis mandi langsung kepanasan lagi gitu tau gak sih? Iya. Kenapa gitu ya? Enggak, jadi gini. Udara Indonesia itu, cuaca di Indonesia itu, iklim kita nih, itu kan anget lah. Iya kan. Nah, kita dari anget-angetan kita mandi air dingin biasanya kan. Kecuali kita lagi di hotel mandi air anget dong. Sampai berembun. Iya. Bisa tulis-tulis. Nah, terus gara-gara kita mandi air dingin, ketika kita keluar kan kita kena anget lagi tuh. Jadi badan kita adaptasi katanya gitu. Iya maksud gue. Nah adaptasinya itu tuh abis kena dingin kena anget. Tapi kalau misalnya lo mandi air hangat lebih keringetan lagi gila. Enggak lagi. Oh enggak emang? Enggak, gue enggak. Justru gue mikirnya kayak gitu, kayak apa karena mandi air hangat ya? Enggak. Biasanya beres andukan kan tuh. Beres andukan udah keringetan lagi. Akhirnya mending gue ulang lagi nih. Mandi lagi. Tapi harus diakui dibanding dulu ya. Zaman sekarang tuh bis sudah bagus lah, ya kan. Istilahnya kalau misalnya lo lihat, ya sekarang udah gak ada lah kayak Kopaja gitu ya. Iya Kopaja sama Metro Mini udah gak ada ya? Di ini peremajaan ya kan. Jadi sekarang semuanya di bawah namanya Transjakarta. Oh iya. Iya dong, iya gak sih? Apa tetap ada Kopaja? PT Kopaja. Ada PT Kopaja. Beneran? Gak tahu. Ini kan gak ada Kopaja gila. Iya makanya. Gak ada. Berarti sekarang semuanya di bawah Transjakarta. Iya. PT Kopaja. PT Kopaja lah. Kan ada bis pengumpan, tau gak lo istilah feeder gitu-gitu kan. Pengampu ya? Dosen pengampu. Nah ya. Jadi tuh zaman dulu kan banyak Kopaja, Metro Mini. Sekarang juga kayaknya gak ada di Metro Mini deh. Apa Bima dulu yang warna kuning? Ada gak? Tau gak lo? Bima Sakti dong, itu coach. Itu pemain bola zaman dulu. Iya, oke. Bima ya tadi Kopaja, Metro Mini gue gak tahu. Yang mana zaman dulu ya, maksud gue ya. Udah gerah ya kan. Yang tadi gue bilang kalau stop ini ketok-ketokin atas. Itu angkot anjing. Ada juga preman orasi. Lu tau preman orasi? Enggak tahu gue. Selamat sore Bapak Ibu. Saya baru keluar dari penjara. Emang ada? Daripada saya harus mencopet lagi, saya harus merampok. Saya di sini minta uang 1.000-2.000. Ada juga yang begini, yang pakai silet dari zaman dulu. Masa? Jujur iya. Tapi lu nggak pernah ngerasain itu dong? Ngerasain. Gue naik Kopaja tuh untuk zaman sekarang feeder ya, untuk ke busway zaman dulu. Oke. Nyambung ke busway. Salah, bus Transjakarta. Iya, busway kan jalurnya. Iya, ya kan? bener. Ya daripada kita diprotes ini kan tadi. Netizen. Pemerhati transportasi ya kan. Siapa? Jangan teman lu kan? Jangan mulai. Teman lu kan? Oh, iya. Terus zaman dulu supir itu enggak capek-capek mengingatkan turun kaki kiri dulu. Emang iya ya?
Itu kenapa sih filosofinya tuh kenapa? Kalau kita naik bis turunnya harus kaki kiri dulu tuh kenapa? Karena kan pintu pasti di kiri. Oke. Ya kan? Di jalan ke depan. Kalau misalkan lu menjadi tumpuan lo yang kanan ketika dia jalan, lu pasti oleng. Karena dia kan nggak akan total berhenti demi lu, ngerti gak lu? Masa sih kayak gitu? Iya, dia cepet. Ini fisika lagi deh. Iya, masa gue harus menjelaskan kalau gue tau lu anak IPS, lu pasti nggak paham kan? Fisika lu remet, UN, fisika lu remet, anjing. Kimia gue 55 UN. Waduh, madesu anjing. Jadi pas udah ada pengumuman kan, jadi tuh di grup orang tua pada nge-share kan nilai-nilai anak-anak UN. Wah alhamdulillah mbak, sini berapa gitu ya. Terus nyokap gue bilang gini, kau mau gak ini disebarin nilai kamu? Ngapain kimia 55? Apa yang mau dibanggakan? Tapi tadi ngomong soal bis lagi, balik lagi. Gue tuh ada masanya dulu pas belum punya SIM. Iya. Gue tuh dari sekolah kita di Blok M. Iya. Gue balik ke Bilangan Jatibening Bekasi. Oke. Itu gue naik bis. Oke, berapa bis tuh Le? Dari Blok M sekolah kita ke Jatibening? Satu. APTB. APTB ya bisa. APTB itu yang warna biru. Yang lewat jalur busway kan? Iya APTB lewat jalur busway. Oke. Dan terus yang gue paling sering ada Mayasari Bakti warna hijau AC05. Acos sebutannya. Itu 10.000 ya sampai Bekasi? Jujur gue lupa sih. 10.000 sih inget gue deh. Iya. Tapi itu kan jam pulang kantor ya. Yeah. Pulang sekolah itu ya. Waduh. Gue duduk nyaman alias gue di Bekasi berdiri sampai Bekasi. Oh jadi bis itu tuh kalau misalkan keisi penuh tetap boleh ada orang masuk? Tetap, let's go. Gue lupa 12.000 deh. 12.000. Oh 12.000. Iya terus kayak gue inget banget tuh. Dulu siapa ya yang jaga di Black di tongkrongan kita yang jual rokok. Siapa ya? Dia tuh bawa ininya di Bagong ya. Dia ininya bawaan rokoknya dibawa gitu kan. Iya. Waktu itu gue pernah balik sama Acos. Balik naik Acos AC05 bareng temen kita Acong yang sekarang udah jadi DJ. Gue udah gak sama dia terus Bagong juga ikut tuh. Gue tahu deh ceritanya terus. Gue berdiri sama Acong kan. Gue berdiri sama Acong udah penuh. Bagong duduk sebelahnya dagangannya. Terus dia ngeliatin ini, Cong, senyum saya. Lama kan yang ngeliatinnya kan? Iya sumpah giginya kering. Kata gue mending tuh daripada buat dagang lu gue duduk ke situ aja. Iya tapi kan itu kalau dia bawa dagangannya bayar juga gak? Bayar kan dia kan bayar buat 2 seat. Beneran gitu. gak nih? Iyalah. Jadi dia bayar 24.000 dong? Iya. Waduh, mahal juga ya. Iya lah dagangnya daripada di pangku. Zaman itu kan? Rokok sebungkus tuh 24.000. Iya gak sih? Iya dong. Kayak mil kayaknya segitu. Hampir 30 deh. Oh masa? Iya. Kita SMA? Iya kita SMA. Gue gak ngerokok sih soalnya. Iya lu sigarilos. Nah terus ada juga pengalaman naik bis ya. Selain untuk pulang ke rumah dulu. Gue pas SMP. Jadi gue punya mantan anak Bintaro. Iya. Anak Bintaro yang mana tadi tuh gue udah mulai belajar naik bis kan. Jadi gue untuk mencapai rumahnya dia adalah pertama gue naik bis itu Mayasari Bakti, gue nyampe di Senayan dulu. Oke. Yeah. Mayasari Bakti nyampe di Senayan. Yeah. Cocok. Terus dari Senayan itu ada bis menuju Bintaro. Itu bis perumahan, gue lupa sih. Bis Bintaro Jaya apa gitu ya. Iya gue tahu. Iya. Gue naik itu, nyampe di BP Plaza Bintaro. Oke. Iya kan? Terus BP Plaza Bintaro Plaza. Kalau itu PB Le. Oke lanjut. Iya. Bintaro Plaza. Bintaro Plaza enggak kalah. Terus udah di situ gue dari situ gue lupa sih gue naik apa Opang pasti ya. Iya. Opang main ke rumahnya. Udah main apa segala macam. Gue bangga dong kan anjing kayak gue berhasil nyampe sini. Perjalanan jauh nih ya kan. Terus ya udah main segala macam. Tak terasa waktu mulai malam ya kan. Mungkin orang tuanya juga agak-agak risih lah. Gue bukan karena situ tadi. Lebih ke kasihan ini bisa pulang gimana gitu kan. Yeah. Akhirnya gue diantar lah balik lagi tuh ke tempat bis itu, pool bis itu. Gue udah nyampe di pool bis itu, ya nyebut bis kuning, iya UI ke Depok. Gue nyampe situ, kok gelap, sepi, ya kan? Itu posisi kalau nggak salah malam Sabtu atau malam Minggu gitu. Itu lo lagi di horror festival kali. Balik lagi. Parah lo horror festival rame tahu. Iya makanya maksud gue. Sepi apa? Iya maksud gue lagi di horror festival serem, sepi apa segala. Ya repot lu. Bingung, nyapunya bingung. Padahal gue bagus loh, ngepromot. Habis itu
Terus? Udah nggak ada bisnya. Oh emang terakhir jam berapa? Kayaknya nggak tahu ya bangsa-bangsa kayak jam 7 gitu kali ya. Dan itu kan weekdays maksud gue. Kayak keperluannya tuh lebih banyak di itu weekend. Kayak keperluan banyak tuh lebih banyak di weekdays gitu loh. Oh, karena orang kantor apa segala gitu. Macam. Iya. Gue sebagai anak tinggal di Bekasi, anak SMP, gue berada di Bintaro. Waduh. Gak tahu pulang naik apa. Waduh. Nangis ya. Masa nangis? Iya gak tahu. Dewasa. Akhirnya lo naik apa pulang itu? Akhirnya ya udah kan. Gua cintamu berat di ongkos. Iya bener. Harusnya akhirnya diselingkuhin lagi. Terus? Sebenarnya bukan diselingkuhin sih. Dia tiba-tiba punya kakak-kakaan. Mesti curhat. Itu jadian yang gak jadi tuh ya. Iya. Kakak adean apa sih? Belum berani nembak. Iya. Bukan berani kayak gue tuh ngelihat adik kelas cantik, ya kan? Tapi gue pengen sama angkatan gue yang ini. Jadi gue jadiin ade-adean bibir lu. Jadi gue tonjok bibir lu. Terus udah akhirnya gue di situ tetap tenang, gue mau ngopi orang-orang teman-teman gue yang di Bintaro lah. Oke. Kebetulan ada teman gue pada saat itu dia bersama keluarganya mau ke PIM. Oke. Ya kan? Gue nebeng lah tuh di paling belakang jemput gue di sini ya kan bersama keluarganya mungkin juga kasihan sih sama gue. Udah terpaksa ya. Tapi jujur gue lupa sih dari PIM gue pulang naik apa. Dari PIM sih ada busway sih. Ke Bekasi. Enggak. Itu nyambung dari Senayan misalnya gitu. Bisa sampai Cawang. Sampai Cawang baru tuh abis itu gue sama taksi. Gue kayak semenjak abis lulus SMA udah gak pernah naik bis di Jakarta lagi deh. Asik, lu naik bis di mana? Oh tapi gue waktu SMP dari kelas 7 sampai kelas 9 itu gue full naik busway. Naik bis Transjakarta. Oh ini ya yang lo apa cerita bokap lu itu ya? Iya. Jadi gue naik bis tuh 3 tahun berturut-turut. Gak turun-turun? Enggak dong, kan berturut-turut. Gimana sih, oncom banget nih. Nah terus oncom. Gue abis itu SMA masih beberapa kali sih naik bis Transjakarta. Terus gue ngerasain tuh kayak jam 5 sore ada di stasiun Duku Atas. Oh, di Duku Atas yang sangat-sangat ramai jam 5 itu bro. Terus di trayeknya ada banyak kan? Betul, ya kan? betul. Yang ini dulu. Iya. Nah ngomong soal bis lagi. Ada nih, itu kan masih di dalam kota. Iya. Gue udah pengalaman antar kota nih. Antar kota. Jadi gue pernah waktu di Jogja. Oke. Ya kan, gue mau pulang ke Jakarta. Di umur berapa lu tahu kalau misalnya di Jogja itu ada 2 stasiun? Di tahun lalu ya kayaknya ya. 2 tahun lalu gue ke Jogja naik kereta kalau nggak salah. Jadi tuh gue mengejar kan, gue ke stasiun Tugu tuh. Gue ngejar itu waktu udah mepet banget. Kan satu stasiun Yogyakarta lagi apa sih? Lempuyangan apa sih? Lempuyangan gue gak tahu sih, gue lupa sih namanya apaan. Lempuyangan ya bener ya. Pokoknya gue udah nyampe Tugu nih, udah nyampe nih alhamdulillah gitu udah tipis banget. Mas itu bukan stasiun Tugu, itu stasiun Lempuyangan. Waduh, itu bukan stasiun Tugu, itu Bakpia Tugu. Iya. Mas mau pulang naik bakpia. Apaan sih? Aneh banget sih kita. Kita aneh banget sih. Naik bakpia. Terus udah, ya kan akhirnya gak bisa kan tuh pulang kan udah telat. Opsi terakhir bis malam. Pernah gak lo naik bis malam? Bis malam dari mana ke mana nih? Dari Malang ke Jakarta. Malang ke Surabaya gue pernah. Deket tuh dari Malang Surabaya. Deket sejam. Itu begini aja Malang Surabaya. Mr. Bean gue. Terus udah tuh gue udah naik kan. Gue naik. Fun fact, lu kalau misalkan field trip, kalau misalkan kan yang di belakang-belakang tuh yang anak-anak bandel ya. Iya. Di belakangnya anak bandel rokok. Enggak, ada inian kan. Ada di belakang tuh ada tempat. Gue tahu itu hotelnya supir pengganti. Jujur. Supir pengganti masih tidur di situ kan. Iya benar. Gue baru tahu di bis malam tempat di belakang itu dijual pak. Oh iya? Dan dijualnya tuh bukan satu, bukan tiduran gitu. 3 lah. Jadi mereka total duduk begini nih. Begini sepanjang perjalanan. Sepanjang si perjalanan. Tempat tidurnya yang biasa jadi tempat tidur itu dijual buat orang perjalanan. Wow, nyaman. Terus udah kan, gue lagi udah naik itu. Jadi kan kalau misalnya bis itu dia kan nggak cuma di satu terminal. Iya. Terminal lurus, ntar dia berhenti lagi. Gue udah duduk dengan tenang, ya kan. Tiba-tiba masuklah orang. Gitu. Dia pokoknya dia marah-marah sama keneknya bilang kayak ini saya udah beli tiket terus nggak. Oke. Keneknya nggak bisa menyelesaikan permasalahan di situ kan. Disuruhlah duduk di belakang berempat. Waduh, nyaman. Sendiri aja gak nyaman, Le. Sendiri aja gak nyaman ya kan. Itu parah sih.
Gue tuh situ sebagai gue gitu ya kayak banyak perdebatan sama segala macam. Udahlah gue tidur aja lah. Gue disuruh disuruh kayak. Gue kira lo naik bis yang paling belakangnya itu disediain buat perokok-perokok. Oh iya itu prima jasa kayak gitu. Temen gue lupa sih dia naik bis dari Jakarta ke Jogja atau dari Jogja ke Jakarta. Temen kita Martin sama Dika temen kita, temen gue. Dika Gugon. Iya. Jadi mereka naik bis, terus mereka pilih yang paling belakang, yang bisa ngerokok. Yang paling belakang aja biar bisa ngerokok gitu kan. Terus udah nih, ternyata kata mereka itu nggak ada enak-enaknya, karena bau banget. Maksudnya kan orang ngerokok jadi ngerokok banget kan. Oke, lu berhenti ngerokok nih sama teman lu udah begah. Tapi kan ada orang lain yang ngerokok. Ya kan? Selalu ada ya bener-bener. Terus kalau misalkan orang lain berhenti ngerokok, ya kita yang pengen ngerokok. Ya kan? Belum lagi ada orang-orang yang duduk di depan tapi pengen ngerokok ke belakang bisa kan berdiri. Terus lu tahu apa? Dia bilang apa? Lu tau gak ada saking orang-orang itu pada pengen ngerokok semua di situ. Gua ngeliat persis orang sebelah gua ketiduran sambil ngerokoknya nyala. Kan bahaya banget ya. Maksud gue kayak iya udah kalau udah ngantuk matiin ke apa enggak usah ngerokok ya enggak sih? Rokoknya kan ngerokok gini ya. Ketiduran pas rokok sampai di sini. Waduh. Dalam hati gue nih paru-paru basah nih. Kata Martin gitu yang lucu banget gila. Tapi itu masih bis, masih mending. Oke. Ini jadi zaman dulu ya kan, gue pulang dari Jakarta ke Bekasi itu. Oke. Kalau misalkan jam-jam normal itu masih ada bis lah tadi, masih banyak moda transportasi. Tapi kalau udah bangsa jam 10 ke atas, bis udah nggak ada. Ada satu opsi lagi nih, opsi untuk pulang ketika uang lu tidak cukup untuk naik taksi. Ada namanya omprengan. Oh, nggak tahu nih gue nih. Itu naiknya dari Semanggi biasanya. Kalau Semanggi kan udah tinggal lurus doang. Enggak, ini bentuknya apa nih? Gue belum kebayang nih. Bentuknya mobil EPV. Oke, mobil EPV dan dia nggak ada izinnya ya? Gak ada izin ya? Oh, gue tahu. Jadi kita tahu dari mana dia biasanya naruh di depan gitu ya? Iya. Nggak. Kita tahu dari mana tau gak kenapa? Itu EPV parkir segala macam. Bekasi. Udah kayak gitu doang. Lu isinya penjahat pun lu nggak tahu. 10.000 ya? Iya, coba. Suatu saat enggak, itu kayaknya karena demand tinggi malam, itu dia lebih mahal daripada bus. Duduknya nyaman. Si nyaman alias ini cerita gue dulu nih. Oke. EPV itu kan 3 baris ya. Oke. Iya kan. Kursi yang depan, kursi pengemudi depan 2, tengah. Ada yang ngadap depan nggak? Enggak. Oh enggak. Udah enggak gitu. Oh. Jadi depan 2, 3. Hadap-hadapan kayak ambulan. angkot. Hadap-hadapan sama yang sakit. 2, 3 ya kan. Posisi mobil penuh. Ini gue SMA, gue ingat banget. Kayak aduh jam segini udah nih Mas masih muat gak? Masih muat. Oke. Masih muat. Grand Max itu. Itu Grand Max. Lu tau gue duduk di mana? Di depan, di tengah. Sebentar. Kan baris paling depan. Sebentar. Kan EPV bukan kayak Datsun kan? Datsun kan ada tuh yang nyambung. Tapi itu kayak Datsun. Gue nggak tahu itu modif-modifan. Oh, pantesan lu suka naik itu karena kan katanya kalau misalkan mindahin persneling kena lu itu kan. Kena selangkangan lu, pantesan lu suka. Jujur nih persneling di sini. Nah. Iya kan? Cucak rowo lu. Gue gak mungkin duduk begini kan. Oh iya. Begini gue nyamping begini, nyaman ada orang di samping gue. Tiap ganti gigi, sorry mas. Gak enak. Mas itu bukan gigi. Wah. Lo mas kok kompuk. Mas, itu rem beca. Lo mas, kok setelah saya gini kok keras. Om anjing. Jokes om parah nih. Parah. Kok tadi ya lemes jadi keras. Lo mas kok personalnya saya ada urat. Tapi itulah. Kayak kadang kan kita memimpikan. Ini berkaitan dengan Pilgub, kita memimpikan Jakarta ada transportasi akan lebih baik lah di masa depan gitu. Cuman gue kalau emang ini terjadi nih ya, gue agak kasihan sih sama anak-anak muda di masa depan gitu ya. Kenapa? Ketika mereka naik transportasi umum udah nyaman segala macam ya kan. Jujur modusin cewek agak lebih berat. Susah. Naik transportasi umum berat modusin cewek. Gue kentutin. Langsung begini. Tapi gue juga mikir kalau misalkan nganterin cewek pakai MRT, terus kayak
Perpisahannya gimana sih maksudnya? Di stasiun misalnya kayak aku turun di sini ya. Aku turun di sini. Di videoin pasti gitu. Gimana sih? Pada TikTok kan. Iya. Enggak dan ketemu. Gue belum pernah lagi pacaran di MRT, pengen deh gue. Dan enggak bisa jemput juga gitu loh. Ngerti gak sih lu? Pasti ketemu di stasiun. Iya, ketemu di tengah. Iya. Independen tuh baru. Iya, maksudnya kayak iya kan tuh orang-orang apa tuh? Orang-orang Singapura mungkin gitu ya. Iya. Negara-negara yang udah maju gitu. Nggak bisa dia nganterin ke depan rumah ceweknya. Aku boleh numpang pipis nggak? Nggak bisa. Oh iya. Kamu beli aja di vending machine. Iya. Kalau nganterin cewek pakai MRT nggak bisa tuh kayak aku boleh nggak ke kamar kos kamu dulu mau bagi air putih nggak bisa. Terus nggak bisa nih misalkan udah depan rumahnya nih depan MRT depan MRT lagi di MRT gitu kan udah mau dekat tempat tujuan dia nggak bisa tuh berhenti dulu nggak bisa lah. Lu berhenti dulu nggak begini? Nggak bisa berhenti dulu. Mengerikan dari gerakan tangan lu. Modus nggak bisa. Jalan lagi terus gak bisa. Oke, kayak lu di tol itu di tol. Di tol ada. Gak ada, gue gak pernah gitu di tol.